Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek di China pada tahun 2026 menjadi ajang tak biasa ketika robot humanoid tampil menari, bernyanyi hingga bermain sulap di panggung utama. Sebuah pameran teknologi yang mencuri perhatian publik, investor, dan pejabat negara. Adapun pertunjukan ini menunjukkan ambisi produsen robot China untuk memperkenalkan kemampuan robotik mereka secara luas. Dalam acara varietas yang disiarkan langsung pada Minggu 8 Februari 2026, startup robotika Shanghai Agibot menampilkan pertunjukan sekitar 1 jam yang sepenuhnya digerakkan oleh robot humanoid. Robot-robot ini tidak hanya menari dan bernyanyi, tetapi juga melakukan akrobat, sulap, lip sync lagu balada, serta sketsa komedi. Beberapa robot bahkan terlihat duduk di area penonton dan melambaikan tangan meniru interaksi manusia. Pertunjukan tersebut disiarkan ke jutaan penonton melalui platform streaming Douyin dan media sosial lainnya dengan estimasi sekitar 1,4 juta penonton. Acara ini digelar sepekan sebelum Spring Festival Gala Televisi Pemerintah yang merupakan panggung strategis bagi produsen robot untuk menunjukkan kemajuan teknologi mereka. Tahun ini, gala televisi yang disiarkan oleh CCTV juga akan melibatkan beberapa startup robot humanoid besar, termasuk Unitree, Galbot, Notix, dan Magic Lab, menandai tren teknologi lokal yang semakin mendapatkan legitimasi di dalam negeri. Para pembuat robot menganggap panggung hiburan seperti ini bukan sekedar tontonan, tetapi kesempatan untuk menarik investasi dan memperluas pasar robotik ke pendidikan, industri, dan penggunaan komersial lainnya. Secara keseluruhan, pertunjukan robot ini mencerminkan bagaimana teknologi budaya tradisional dapat berpadu, sekaligus menjadi simbol ambisi Cina untuk mendorong inovasi robotika ke panggung global. Menjadikan robot bukan hanya alat industri, tetapi juga ikon hiburan dan teknologi masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen ponsel asal China Yellowphone memperkenalkan pembaruan perangkat lunak terbaru untuk lini ponsel tahan banting Armor 28 dan Armor 29 yang menambahkan fitur game sederhana di layar belakang ponsel. Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas penggunaan perangkat dari alat kerja ekstrim menjadi perangkat yang relevan untuk interaksi santai sehari-hari. Pembaruan software tersebut sebagai signifikan lifestyle-oriented update oleh Yellowphone karena menanamkan 3 game klasik ke dalam layar belakang berukuran 1,04 inci yang bisa digunakan untuk kontrol musik, notifikasi, dan tampilan kamera cepat. Permainan seperti Roll the Dice membantu melempar dadu digital, Spin the Bottle menghadirkan versi digital dari permainan sosial santai, dan Lucky Roulette dirancang untuk memilih pemenang atau membagi tugas secara acak. Ketiga game ini berjalan di layar belakang yang terintegrasi dengan fitur shortcut hub, sehingga pengguna dapat mengakses fungsi utama ponsel tanpa menyalakan layar utama, mempertahankan konsep heads-up lifestyle agar tetap terhubung secara cepat tanpa terpaku pada layar besar ponsel. Yellowphone memamerkan fitur ini melalui video promosi, menegaskan bahwa ponsel Armor yang selama ini identik dengan ketangguhan fisik, kini juga bisa menghadirkan pengalaman lifestyle yang lebih santai dan interaktif bagi pengguna. Pembaruan ini digulirkan secara bertahap kepada pengguna Armor 28 dan Armor 29 di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, pembaruan game di ponsel tangguh Yellowphone ini mencerminkan upaya produsen untuk menyatukan ketangguhan fisik dengan pengalaman digital yang santai, sehingga perangkat Armor tidak hanya cocok untuk medan berat dan pekerjaan ekstrim, tetapi juga relevan dalam momen hiburan santai sehari-hari. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir menegaskan Danantara secara rutin melakukan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Saham yang dibeli tidak hanya saham BUMN tetapi juga saham emiten lain yang memiliki fundamental kuat. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menyatakan hingga saat ini terus melakukan akumulasi saham di Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang. Chief Investment Officer BP Danantara Indonesia Pandu Syahrir menjelaskan saham yang dibeli tidak terbatas pada saham badan usaha milik negara. Danantara juga mempertimbangkan saham perusahaan swasta yang memiliki fundamental kuat, valuasi menarik, serta tingkat likuiditas yang memadai. Kendati demikian, Pandu Syahrir tidak mengungkapkan secara rinci besaran nilai investasi maupun daftar emiten yang telah dikumpulkan oleh Danantara di pasar modal Indonesia. Semua, jadi kita tuh nggak milih-milih gitu, kita lihat saham fundamental, bukan berarti hanya saham BUMN. Saham private juga perusahaan-perusahaan kan banyak yang bagus-bagus.
Pandu menambahkan selain berinvestasi di pasar modal Indonesia, BP Danantara Indonesia saat ini juga tengah memberikan dukungan terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Langkah ini diyakini dapat memperkuat struktur dan daya saing institusi pasar modal nasional. Demutualisasi dinilai dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi tata kelola bursa, seperti yang telah diterapkan di Bursa Efek Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX Channel. Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk sukses membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan raihan laba bersih mencapai 5,5 triliun rupiah. Pertumbuhan laba sebesar 12% ini didorong oleh strategi efisiensi biaya operasional serta peningkatan pendapatan rata-rata per pengguna. PT Indosat Tbk melaporkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang tahun 2025 menjadi 5,5 triliun rupiah, naik dari 4,9 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Total pendapatan perseroan tercatat mencapai 56,51 triliun rupiah, di mana segmen seluler masih menjadi kontributor utama dengan raihan 47,35 triliun rupiah. Diikuti oleh segmen multimedia dan data, serta telekomunikasi tetap yang masing-masing menunjukkan performa stabil. Secara operasional, ISAT berhasil menjaga laba usaha di level 10,8 triliun rupiah berkat keberhasilan menekan biaya operasional atau OPEX hingga 10%. Pada kuartal keempat 2025 saja, laba bersih melonjak tajam hingga 86% menjadi 1,9 triliun rupiah. Lompatan ini dipicu oleh kenaikan average revenue per user atau ARPU yang menyentuh level Rp44.000 sekaligus menjadi angka tertinggi sejak tahun 2025 lalu. Kinerja keuangan yang solid ini direspon positif oleh para pelaku pasar. Saham dengan kode emiten ISAT terpantau menguat 4,27% ke harga Rp2.200 per lembar pada perdagangan Selasa. Dengan margin EBITDA yang terjaga di level 47%, manajemen optimis Indosat memiliki ruang pertumbuhan yang luas untuk terus melakukan ekspansi infrastruktur dan layanan digital di seluruh Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk menetapkan target marketing sales atau penjualan pemasaran sebesar Rp375 triliun untuk tahun 2026. Target ini ditempuh di tengah optimisme terhadap permintaan lahan industri di kawasan Cikarang dan Kendal yang terus menarik investasi domestik maupun asing. Kija menetapkan target marketing sales Rp3,75 triliun untuk 2026. Mengandalkan kontribusi dari penjualan lahan industri dan produk terkait di kawasan Cikarang dan Kendal. Kontribusi dari Cikarang ditargetkan sekitar Rp1,25 triliun, mencakup penjualan tanah matang, produk industri, serta residensial dan komersial. Sisanya sekitar Rp2,5 triliun diproyeksikan berasal dari penjualan tanah industri di kawasan Kendal. Manajemen menyatakan optimisme didukung karena permintaan terhadap lahan industri masih kuat, terutama dari investor asing dan domestik yang mencari lokasi strategis untuk membangun fasilitas produksi di kawasan terpadu yang dikelola Kija. Strategi ini sekaligus menjadi respon atas capaian positif tahun sebelumnya, di mana Kija mencatat realisasi marketing sales sepanjang 2025 sekitar Rp3,6 triliun, lebih tinggi dari target awal dan menunjukkan daya tarik kawasan industri yang tetap kuat. Dengan target baru ini, Kija berharap bisa mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperkuat posisinya dalam industri properti, kawasan industri nasional, sambil memanfaatkan tren investasi dan relokasi pabrik ke lokasi fasilitas terintegrasi. Secara keseluruhan, target marketing sales Rp3,75 triliun mencerminkan optimisme Kija dalam menangkap peluang investasi dan aktivitas industri yang terus meningkat, sekaligus memperkuat fundamental perusahaan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai sumber IDX Channel.